Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mudah Ngoding. Ngoding yang mudah-mudah aja. Oke, hari ini saya mau berbagi tutorial bagaimana membuat aplikasi klinik yang sederhana menggunakan CRUD generator pada Laravel 12. Saya akan kasih preview. Kita akan membuat seperti ini. Kurang lebih aplikasi yang akan kita pelajari ada data dokter, data pasien, dan data obat. Bagaimana membuat CRUD-nya? Mungkin langsung saja ikutin video saya sampai habis, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Untuk pertama kali mau buat aplikasi klinik kita tadi, pertama kali harus instalasi dulu Laravel karena kita menggunakan framework Laravel. Instalasi, ikutin saja dokumentasi Laravel 12 ini. Kemudian kalau sudah berhasil, untuk pengguna Windows maka PowerShell, ke direktori yang diinginkan, kemudian ketik Laravel, new, nama project kita misalnya tutorial klinik kita. Ini saya pilih nom. Menunggu download dahulu ya. Nanti ada pilihan mau pakai database apa. Ini saya pakai MySQL, jadi pilihnya MySQL. Run migration untuk sementara jangan dijalankan. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil membuat project Laravel. Kemudian kita bisa ke folder project kita. Saya buat di sini cd. Dan saya pakai VS Code. Tampaknya harus buka dari VS Code-nya. Tadi saya letakkan direktorinya di sini. Oke, yang pertama kali kita setting adalah env-nya dulu. Ini secara otomatis nama database kita, kemudian mengarah ke localhost, dan ini ada password. Jika MySQL-nya ada password, maka berikan password. Password masing-masing ya, gunakan password masing-masing. Setelah itu kita mulai membuat projectnya. Jadi yang pertama kali kita buat tampilan terlebih dahulu di folder resource, di view,
kita buat folder namanya layouts, kemudian kita buat file, kita kasih namanya app.blade.php. Ini. Nah, kita akan menggunakan Bootstrap. Karena kita menggunakan Bootstrap, kita bisa ke dokumentasi Bootstrap 5. Kita akan pakai CSS-nya ini sama CS bundle-nya. Sebelum itu kita buat dulu. Oke, kita ke dokumentasi, CSS-nya di copy ke Bootstrap-nya, paste di sini, kemudian JavaScript-nya juga ini di copy, letakkan di sini. Setelah pakai juga. Oke, saya akan gunakan fungsi blade. Kita pakai start. Ini untuk kita nanti biar bisa kalau ada custom JavaScript tertentu yang bukan main untuk dimasukkan di sini atau CSS yang tambahan, jadi kita bisa externnya nanti di sini. Kita push ke sini. After. Oke, saya akan membuat satu controller. Kita bisa dari sini terminalnya. Ini terminal. Nah, ini pastikan ini berada di project kita. Kita akan buat controller make. Oke, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu. Jadi untuk mengikuti tutorial ini paling tidak sudah belajar dasar Laravel 12 atau Laravel yang sebelumnya agar perintah-perintahnya sudah terbiasa. Jadi jika mau membuat controller di Laravel itu pakai PHP Artisan Make Controller, kemudian nama controllernya apa, ini saya buat dashboard controller. Ini nanti akan muncul di sini app http dashboard controller. Di sini saya buat function index. Untuk sementara seperti ini dulu. Kita kembali ke app blade. Ini tempat view kita. Oke, kemudian saya akan buat ada navigation bar. Jadi cukup lihat dari dokumentasi ini. Ada di sini navbar. Copy. Saya akan letakkan di sini. Kemudian saya akan buat
seperti ini. Oke, ini untuk app-nya, app main-nya sudah selesai. Oke, kemudian saya akan buat page. Di sini saya buat folder baru. Saya buat di sini dashboard saja, dashboard. Nah, ini jadi di Laravel Blade ini kita tidak perlu mengulangi lagi ini HTML, mulai dari kode HTML ini sampai dengan navigation bar. Jadi kita bisa cukup pakai add extend ini layouts app gitu. Kemudian karena konten kita pakai apa yield, maka di sini perintahnya adalah add section content and section. Oke, nih konten, jadi penulisannya harus sama dengan di sini. Kalau tidak nanti dia tidak bisa terpush ke app-nya ya. Di sini saya buat lagi div. Seperti itu. Untuk mencobanya kita ke dashboard controller. Kita buat di sini return view dashboard titik index, seperti itu. Nah, untuk menjalankannya kita pakai PHP artisan serve. Dia akan masuk ke localhost. Ini alamat localhost 8000. Bisa langsung klik dari sini, kontrol, klik, nanti akan masuk ke browser kita. Oke, nah ini ada akses deny ya ke user root tadi. Ini artinya ada kesalahan di INV kita, atau karena kita belum melakukan migrate. Oke. Kita coba lakukan migrate. Ini di stop dulu saya. Kita PHP artisan migrate. Artisan migrate. Oke, ini dia bilang akses denied to root localhost. Nah, ini kalau ada kesalahan ini kita ke INV, kita cek lagi koneksi MySQL-nya. Kemudian migrate lagi. Jika benar, itu karena saya pakai password ini ya. Jadi kalau ada salah password atau kalau tidak pakai password, ini cukup kosongkan saja. Oke, kita bisa
save dulu. Nih, tapi ini aplikasinya sudah bisa berjalan, hanya saja tidak mengarah ke page yang sudah kita buat. Jadi untuk mengarahkannya itu di root. Jadi ada root di sini, roots, pilih yang web. Nah, ini kita ganti root get ini. Ini kita harus use kemudian kita coba lagi. Tuh. Nih, selamat datang di klinik kita. Ini baru kita bisa sesuaikan dengan menu kita nantinya ya. Oke. Setelah berhasil dashboard ini, kita akan membuat inti dari aplikasinya. Seperti contohnya di rancangan tabel ini. Jadi yang kurang lebih rancangannya seperti ini. Kita akan buat mulai dari dokter, pasien, kemudian appointment, medicine untuk obat-obatan. Ini opsional saja, setting dan lain-lain. Kita akan coba buat untuk dokter dan pasien. Akan tetapi untuk mempermudah kita membuat aplikasinya, jadi saya akan menggunakan CRUD generator. Jadi kita akan menggunakan CRUD generator, tapi yang masih bisa dipelajari atau masih relevan dengan dokumentasi Laravel-nya. Ini saya menggunakan Laravel CRUD generator punyanya Awais VTeam ini. Kita bisa lakukan instalasi terlebih dahulu. Syaratnya adalah Laravelnya minimal Laravel 10 dan PHP yang diinstal PHP-nya lebih dari 8.1. Kita copy ini untuk instalasi. Ini kita matiin dulu. Di paste. Dia akan lakukan download. Kemudian langkah yang kedua, di copy hanya untuk memastikan saja, walaupun di sini disebut opsional. Oke. Kemudian kita buat tabel. Saya akan buat tabel PHP artisan migration create doctors table. Foldernya, filenya di database migration ini dokter tablesnya. Nah, ini kita akan buat di sini tabel dokternya. Kita sesuaikan dengan tabel dokter sini. Ini ada kode, name, specialization. Kita buat di sini. String.
name, kita lihat lagi code name specialization pun ini terbalik ya. Email, address, schedule, is aktifnya kita buat soft delete saja. Delete. Oke. Kita anggap ini sudah bisa. Nah, kemudian kita lakukan migrasi dulu. PHP artisan migrate. Seperti ini. Nah, setelah lakukan migrasi, untuk menggunakan tools dari ini kita tadi Laravel CRUD-nya, Laravel CRUD generator, kita bisa pakai ini PHP artisan make CRUD nama tabel. Kita coba CRUD nama tabel kita docs. Nah, ini ada pilihan kita mau buatnya blade dengan bootstrap, blade dengan tailwind. Jadi karena di awal tadi kita pilihnya bootstrap, jadi di sini ketik aja bootstrap. Dia akan membuat controller, model, dan lain-lain. Ini kemudian ini di copy untuk root resource-nya, copy. Kita bisa ini di blok dulu ya, di blok copy. Kemudian kita ke web, paste di sini. Ini jangan lupa CRUD generatornya ini sudah berhasil. Ada Doctor controller, modelnya juga sudah dibuat. Bisa kita lihat ini. Ini controllernya. Nah, di root web itu perlu kita import juga. Yes. Seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke app blade-nya. Oh ya, app blade. Kita ubah dulu.
kita biarkan, kita kasih ini aja. Master yang enggak digunakan di delete saja, delete, saya buat di sini. Seperti itu. Kita coba masukkan di sini root. Nah, karena prefix name-nya ini adalah doctors, gini prefix name-nya, dan kita menggunakan resource ini dia langsung membuat, untuk resource ini dia langsung membuat index, add, store, edit, update, dan juga delete. Jadi kita bisa masukkan di sini di wp tadi, public doctors index seperti ini. Kita coba jalankan. Ini kita bisa langsung masukkan namanya siapa. Saya coba pakai ganti aja, misalnya seperti itu. Nih, show sudah selesai. Kemudian edit juga kita bisa lakukan edit. Misalnya saya buat ini jadi plus 62. Ini saya ganti jadi ini, editnya langsung berjalan. Ini sangat mempersingkat waktu menggunakan Laravel Coordinator. Tapi disclaimer, sekali lagi, ini masih membutuhkan basic dari Laravel itu sendiri, baik itu pengalaman di Laravel 11, 10, ataupun Laravel 8. Jadi masih membutuhkan dasarnya untuk menggunakan Laravel Coordinator ini. Oke. Nanti kita akan coba ke data pasien. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tabel yang kedua, adalah tabel pasien. Kita di sini PHP artisan migration create audience table. Di sini ada tabel pasien. Mari kita pakai string nick
Ini date of birth, gender, phone, address. Ini kalau dia enum seperti ini. Home, ada blood type, alergi, seperti ini. Kemudian kita migrasi dulu, migrate, kita migrasi, baru kita buat PHP artisan, make root, nama tabel kita freelance. Oke, sudah berhasil, tidak ada error. Kita copy rootnya, letakkan di web, paste di sini, use app. Seperti ini. Kemudian kita ke applet, jalankan lagi. Nih. Oke. Nah, tapi mungkin kita di Laravel CRUD generator yang WIS ini, jika flow-nya normal, formnya normal, semuanya input semua, itu kita bisa langsung gunakan. Akan tetapi kalau seperti ini yang ada enumerasi date, ini kita perlu modifikasi. Jadi oleh karena itu tadi saya bilang menggunakan Laravel CRUD ini masih bisa untuk membantu belajar juga. Jadi dari yang CRUD generator sini kita sudah dibuatkan view, ada view-nya pasien. Nah, di bagian form ini kita harus modifikasi. Nih, misalnya date of birth, ini kita ganti type-nya jadi date. Oke. Kemudian untuk gender ini biasanya pakai select ya. Kita biasa pakai select.
kita hapus. Ini kita gunakan semua. Ini kita modif. Untuk menentukan select kita bisa pakai if, fungsinya blade, add if seperti ini, kemudian kita end if, kita buat di sini if kita copy. Oke, untuk yang ini juga buat type, kita hapus. Ini buat type selectnya. Update. Oke, kita coba lihat lagi apakah berhasil modifikasinya. Kita tes nih, tidak ada. Saya edit apakah masuk semua. Nih saya ganti jadi O.
Jadi kita cukup mengubah satu form ini, semuanya langsung bisa mengikuti dan menyesuaikan baik edit ataupun create-nya. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel obat medicine. Jadi kita langsung ke sini, buat lagi migrasi PHP Artisan Migrate, PHP Artisan Migration create medicine table. Oke, kita ke sini. Sini ada string. Oke. Kode, nama, tipe. Kategori unit stock. Stock, no stock, price is active. Oke, sekarang sama seperti yang tadi, kita migrate dulu. Maaf, integer. Oke, sudah selesai. Kita jalankan lagi fungsi code-nya. Extract. Yap, ini kita copy ke root web. Kita paste di sini. Oke, kita bisa lihat desain controllernya.
model medicine-nya. Oke. Sekarang kita akan ke app Flip, di layout app Flip. Sini A untuk hyperlinknya ya. Kita jalankan lagi refresh, data obat, script. Saya buat 001, misalnya paracetamol. Tipe ini kita isi tipe obatnya, misalnya tipenya ini kategorinya kita isi dengan misalnya edit, kita bisa edit, misal tipenya salah, sini tipenya generic, oke. Dan terakhir kita akan untuk data master sudah selesai, kemudian yang terakhir untuk part 1 ini saya akan tambahkan login. Jadi sebelum masuk dashboard ini kita harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi bagaimana caranya? Kita buat dulu form login. Jadi form login kita buat di dalam layout sini, di file. Saya akan buat login pic.read.php seperti itu. Saya copy saja ini, copy paste ya, ini kita tidak perlu. Kemudian navigation barnya juga tidak perlu, ini tidak perlu. Kontennya kita akan isi form melalui contoh di Bootstrap ini. Nah, saya coba lihat dulu form. Saya ambil yang mana ya? Boleh, ini saya coba ambil. Terus di sini. Oke. Email, ini jangan read only.
Kita kasih sini email, name-nya email. Oke, biar lebih baik lagi tampilannya, saya cut dulu. Di sini saya buat add form. Nah, di form ada form. Terus ini tutup form. Itu add CSRF. Kemudian saya akan buat di sini kelas card. Oke. Nah, agar dia bisa terredirect di root web ini, kita buat satu root group root middleware. Kita pakai out yang biasa, group. Ini kita cut ke sini. Terus kita buat di sini root. Oke, sebelum itu kita buat dulu php artisan make controller login controller. Kita ke login controller, function index, return layout login page. Tuh, ini. Kemudian baru ke root web lagi, kita buat root cat. Ini, mari kita coba.
PHP artisan serve, kita tes lagi, kabel hasil. Nih, kita langsung di redirect ke halaman login. Jadi kita harus login terlebih dahulu sebelum masuk ke area admin tadi. Nah, sekarang kita akan buat proses loginnya. Jadi kita buat dulu proses loginnya. Kita matikan dulu ke login controller. Kita buat sini option login. Kita validasi dulu. Oke. Jika fail, maka dia akan kembalikan. Ini jika fail, kalau validasinya gagal, dia akan kembalikan nanti. Ada back dengan errornya apa, kemudian dengan inputan ini, kecuali password email akan dikembalikan. Passwordnya akan kosong. Kemudian kita buat credential. Request only email password. If out ya, seperti itu. Oke. Kalau berhasil email dan passwordnya, kita buat request session generate. Home. Gitu. Else jika salah, kita ambil ini aja. Di error. Nih, seperti ini.
buat dulu di ini. Oke, ini sudah proses. Login, proses, kita ke form loginnya. Nah, di sini kita buat method post, kemudian action, seperti ini. Nah, untuk kita uji coba login proses, kita perlu seeder. Seeder ini adalah data yang kita masukkan untuk default. Jadi misalnya contohnya seperti data user ini. Saya akan masukkan default. Ini secara defaultnya Laravel sudah siapkan. Ini dengan nama test user, testexample.com. Ini bisa kita ubah. Dan passwordnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Passwordnya adalah password. Oke, misalnya test usernya saya ganti super admin. Emailnya saya buat support@support.com. Ini saya sudah buat. Kita jalankan perintah php artisan db set. Oke, jika berhasil artinya saya sudah punya akun super@super.com dengan passwordnya password. Kita akan coba save di sini. super@super.com, passwordnya password. Oke. Ini ada error call to member page. Oke, ada error, kita coba perbaiki dulu di bagian fields ini. Kita coba tidak pakai field. Saya copy, coba lagi. Oke, controller out not found. Ini kita perlu import ya. Oke, errornya ada di sini. Kalau bertemu error ini artinya ada yang salah import ya. Tidak seperti ini. Saya coba. Save. Kita coba lagi. Oke. Sekarang undefine variabel email. Kalau memang kita tidak masukkan email ini, kita bisa pakai ini. Atau ini sudah saya buat
kredensial saja, kredensial. Oke nih. Ini kita delete. Ini artinya kita sudah berhasil login ke aplikasi kita. Jika mau buat logout, kita akan coba lagi buat logout di login controller, option logout, tinggal dibuat out. Seperti ini, ke app Blade. Saya copy ini. Kelas. Nih. Coba lagi. super.com password. Ini selamat datang. Kita bisa lihat data-datanya dan kita bisa logout. Oke, demikian tutorial untuk aplikasi klinik yang part 1. Kita akan di part kedua kita akan membahas yang membuat appointment, medical record, dan juga perceptions. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat, dan jika ini membantu, bisa dukung channel saya dengan melakukan like dan subscribe. Oke, dadah.